Shalom teman-teman teens dari GBI MKD, apa kabarnya semua? Pastinya luar biasa ya. Di awal tahun yang baru ini teman-teman semua pasti memiliki semangat yang baru. Dan pastinya kedepannya pun kita akan menerima berkat-berkat Tuhan yang baru. Amin. Dan teman-teman, hari ini puji Tuhan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kak James akan menyampaikan pesan firman Tuhan hari ini. Dan kiranya lewat pesan Tuhan hari ini kita bisa sama-sama belajar lagi tentang firman Tuhan. Tujuannya adalah kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi teman-teman ya. Tapi sebelum itu yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami mendengarkan firman Tuhan sekali lagi Bapa. Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Dan ajar kami memiliki hati sebagai murid, telinga sebagai murid yang baik Tuhan. Supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dan juga biarlah Roh Kudus membimbing kami untuk memahaminya. Terima kasih Bapa. Kami tolak segala kuasa jahat yang coba mengganggu pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini Kak James akan bahas tentang 3 but 1. 3 tapi 1. Nah, yaitu kita akan belajar mengenai Allah Tritunggal, teman-teman. Allah Tritunggal pastinya kita semua sudah pernah mendengarkannya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi. Dan ini sangat penting teman-teman mengenai Allah Tritunggal ini, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penting sekali untuk kita pahami karena ini adalah menjadi dasar dari kekristenan. Ya, di luar sana teman-teman banyak sekali orang yang mereka sudah mengenal Tuhan, sudah mengerti, sudah mengenal ajaran Alkitab, tetapi ketika masuk konsep keilahian Tritunggal ini teman-teman, mereka menjadi ragu. Mereka tidak paham, susah memahaminya, dan akhirnya keraguan mereka itu menjadi satu lubang yang bikin mereka jatuh sehingga mereka menolak ajaran-ajaran Alkitab lainnya teman-teman. Wow, ini sangat fatal, sangat berbahaya kalau kita memiliki pemahaman yang salah atas konsep Tritunggal ini. Jadi teman-teman, kita mau sama-sama belajar supaya apa? Supaya dasar kekristenan kita ini kuat. Sehingga kalau kita diserang dengan perkataan-perkataan di luar sana, kita tetap kuat karena kita sudah paham kebenarannya. Ya teman-teman. Dan juga Kak James mau sampaikan bahwa memahami keilahian Tuhan itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena pikiran kita ini terbatas. Otak kita teman-teman hanyalah sebesar kepalan tangan. Dan kita tidak bisa memahami keilahian Tuhan yang begitu mulia dan besar. Dia yang begitu kudus, masih banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Mungkin analoginya seperti juga otak kita yang seperti secangkir gelas teman-teman, tidak bisa dimasuki oleh luasnya lautan. Ya, seperti itulah gambaran bahwa Tuhan itu begitu besar. Akan tetapi teman-teman, hari ini kita mau sama-sama mengerti bahwa lewat hati, kalau teman-teman kita semua punya kerinduan hati untuk mengenal Tuhan, Tuhan akan berikan pengertian-pengertian yang benar. Ya, jadi tidak bisa lewat akal pikir saja teman-teman, tapi harus dimulai dari hati kita. Apa yang kita bawa dari hati kita? Kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi, kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau kita mengenal Tuhan lebih lagi, maka kita bisa mengasihi lebih lagi. Dan kalau kita bisa mengasihi lebih lagi, maka kita juga bisa membagikan spirit itu kepada teman-teman yang lain, kepada orang-orang yang belum mengasihi Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita belajar ini dari hati kita juga. Setelah hati kita sudah mendekat kepada Tuhan, lekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat, pengertian-pengertian, sehingga kita bisa diterangkan, dicerahkan atas hal-hal yang belum kita pahami. Nah, oke teman-teman, kita akan bahas mengenai Allah Tritunggal, dan Kak James akan bahas lewat pertanyaan-pertanyaan penting. Beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh orang Kristen, bahkan orang yang bukan Kristen menanyakan hal tersebut. Yang pertama teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah Allah Tritunggal itu ada dalam Alkitab? Ya, apakah Allah Tritunggal itu tertulis dalam Alkitab? Dan jawabannya adalah tidak. Allah Tritunggal atau kata Tritunggal itu tidak tertulis dalam Alkitab. Teman-teman bisa search lewat gadget Bible. Kata Tritunggal itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Mau diversikan bahasa apapun juga tidak ada. Nah, jadi yang tertulis di dalam Alkitab itu apa? Sehingga ada muncul istilah Tritunggal. Yang tertulis di dalam Alkitab adalah sifat-sifat atau karakteristik pribadi Tuhan yang Tritunggal. Nah, salah satu contoh yaitu di ayat
Matius 3 ayat 17 yang mengatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ayat ini menceritakan peristiwa di mana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian setelah Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka dan ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih. Itulah ucapan yang dikeluarkan oleh Allah Bapa di surga yang berkata kepada Yesus bahwa kepadanya lah aku berkenan. Jadi teman-teman, dari ayat ini kita sudah mengetahui, oh ada Allah Bapa dan ada anak. Yesus sebagai anak, ada Allah Bapa. Nah, kemudian juga di Kejadian 1 ayat 26, di peristiwa penciptaan, dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, firman Tuhan mengatakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, bukan saya atau bukan aku. Tapi di sini menggunakan subjek kita, majemuk. Jadi teman-teman, dari Alkitab yang tertulis itu adalah sifat-sifat karakteristik di mana oh ternyata Allah itu punya 3 pribadi, ya. Lalu kemudian istilah Tritunggal itu diciptakan siapa? Tentu diciptakan oleh manusia. Itu adalah sebutan teologis yang sistematika supaya memudahkan manusia untuk mengerti ketiga pribadi Allah. Jadi itu hanya istilah yang diciptakan manusia dan itu tidak salah teman-teman ya. Nah, jadi itu pertanyaan pertama, Allah Tritunggal itu tidak tertulis di Alkitab. Tapi sifat-sifatnya, karakteristiknya itu tertulis di Alkitab. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana menggambarkan Allah Tritunggal yang mudah dipahami oleh manusia. Jadi gimana sih Kak? Gimana cara kita menggambarkannya supaya kita tuh lebih paham tentang konsep Allah Tritunggal ini, ya. Yuk kita bahas. Tritunggal itu teman-teman berarti 3 tetapi 1, ya. 3 but 1. Jadi kita harus pahami dulu bahwa kalau kita mau pahami ini secara harafiah, secara literally begitu, itu akan sangat sulit karena mungkin tidak masuk akal, ya. Dan Kak James mau sampaikan bahwa pada hakikatnya ini teman-teman harus pahami dulu, Tuhan itu adalah Esa. Sama-sama bilang dengan Kak James, Tuhan kita adalah Esa. Betul sekali, yang berarti dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, ya. Satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain yang benar selain Tuhan kita ini, Tuhan yang Esa, ya. Nah, kemudian yang dimaksudkan dengan konsep Allah Tritunggal adalah suatu gambaran yang menunjukkan, perhatikan teman-teman, bagaimana Tuhan kita yang Esa ini memiliki 3 peran. Kata kuncinya adalah peran, ya teman-teman, yaitu sebagai Bapa, peran sebagai Anak, dan peran sebagai Roh Kudus. Nah, peran ini berarti teman-teman, mereka tidak terpisah, tetapi menjadi satu kesatuan. Kak James akan jelaskan dengan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari. Ada seorang Bapak A, sebut saja Bapak A ya teman-teman. Bapak A ini adalah seorang suami dan memiliki 2 orang anak, ya. Kemudian Bapak A, dia juga bekerja sebagai desainer di perusahaannya, ya. Dari sini kita lihat bahwa Bapak A ini ternyata punya peran yang berbeda-beda. Apa perannya? Yang pertama, Bapak A adalah sebagai suami bagi istrinya. Peran suami. Kemudian Bapak A adalah seorang ayah bagi anaknya. Nah, dan yang terakhir Bapak A adalah seorang desainer bagi perusahaannya. Jadi ketiga peran ini menuju kepada Bapak A. Bapak A adalah seorang suami yang punya dan juga seorang ayah dan juga seorang desainer. Betul ya teman-teman ya? Dan ketiganya itu tidak terpisah. Perusahaannya tidak bisa berkata, oh Bapak A itu bukan suami, Bapak A itu cuma seorang desainer. Tidak bisa. Karena pada kenyataannya Bapak A yang desainer itu adalah seorang suami dan punya 2 orang anak. Begitu juga teman-teman, bagaimana kita mau memahami peran Tuhan. Itu tidak terpisah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tidak terpisah teman-teman, tapi menjadi satu kesatuan. Itulah Tuhan kita yang Esa. Kak James harap lewat ilustrasi ini, teman-teman bisa lebih paham lagi. Jadi kalau teman-teman datang kepada Tuhan,
teman-teman membutuhkan kekuatan. Teman-teman akan merasakan bahwa Tuhan itu seperti Bapa yang mengasihi anaknya. Ya. Dan juga kalau teman-teman merasakan masalah yang begitu besar atau teman-teman merasakan sakit, teman-teman datang kepada Tuhan. Teman-teman akan lihat Tuhan sebagai manusia, Yesus, yang dimana apa? Tuhan juga merasakan kesakitan yang sama. Tuhan pernah merasakan takut, pernah merasakan kesedihan. Ya. Dan juga kalau teman-teman butuh Roh Tuhan ada dalam diri kita, teman-teman bisa datang pada Tuhan. Karena Tuhan juga sebagai Roh Kudus, yang dimana rohnya tinggal di dalam kita. Sehingga kita selalu diberikan kekuatan. Kita diberikan hikmat, kita diberikan kemudahan. Kita diberikan damai sejahtera. Itulah peran-peran Tuhan dalam kehidupan kita. Itu pertanyaan kedua, teman-teman. Dan pertanyaan ketiga, Kak James akan tutup di sini. Pertanyaan terakhir yaitu, mengapa Allah harus berinkarnasi menjadi manusia yang kita panggil namanya Yesus? Nah, Tuhan itu bukankah Tuhan itu begitu besar, begitu maha kuasa, dia sanggup melakukan segala perkara? Betul sekali, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tetapi kenapa sih dia harus menjadi manusia? Dan bukankah manusia itu tidak sebanding dengan Tuhan? Ya, betul sekali teman-teman bahwa Allah itu tidak ada tandingannya di dalam dunia ini. Oleh apapun tidak ada tandingannya, apalagi manusia. Nah, tetapi karena hal inilah makanya Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan punya satu rancangan yang luar biasa. Mengapa dia harus menjadi manusia? Itu adalah salah satu tahap dalam perencanaannya dia. Rancangan yang begitu luar biasa. Apakah rancangan itu? Kita kilas balik sedikit teman-teman, bahwa manusia waktu masih di Taman Eden, Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Dan sejak itu, manusia yang tadi punya roh yang hidup, akhirnya rohnya mati. Hubungan dia dengan Tuhan menjadi rusak. Manusia dibayang-bayangi oleh dosa. Bahkan maut mengejar manusia. Sehingga manusia harus bekerja susah payah dan dia harus berusaha untuk mendekat kepada Tuhan kembali, ya. Tetapi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, saat itu juga Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita. Yang sering kita bahas proto-evangelium, Injil yang pertama kali Tuhan berikan. Itu adalah solusi pertama. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung berikan jalan keluar, yaitu akan ada satu keturunan dari manusia yang akan menyelamatkan kita semua. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan itu sendiri. Jadi teman-teman nggak perlu pusing kenapa Tuhan harus menjadi manusia, karena itu sudah ditetapkan lewat firman dari awal manusia diciptakan. Tuhan sudah punya rancangan yang begitu indah. Karena apa? Karena Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah siapkan jalan keluar supaya kita bisa bangkit kembali, kita bisa kembali kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, Tuhan itu harus menjadi manusia. Kenapa harus Tuhan sih yang ditunjuk menjadi penyelamat itu? Karena memang tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain Tuhan sendiri, teman-teman. Tuhan sudah pakai berbagai macam cara, lewat para nabi, lewat para pemimpin di negara Israel, atau tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Ternyata itu tidak bisa membereskan permasalahan manusia di dalam dunia ini. Dan tidak bisa mengembalikan kehidupan manusia kepada Tuhan. Jadi, tidak ada cara lain, Tuhan harus menjelma menjadi manusia. Dan kemudian teman-teman, Tuhan ketika menjadi manusia lewat pribadi Yesus, maka Tuhan itu menjadi lebih dekat kepada kita. Kita bisa merasakan kedekatan. Oh, ternyata Tuhan ini seperti ini ya. Ternyata Tuhan punya karakter yang begitu luar biasa ya. Tuhan itu ternyata penuh kasih. Itu semua ditunjukkan lewat pribadi Yesus ketika Tuhan sudah menjadi manusia. Jadi teman-teman, Kak James mau sampaikan bahwa yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa adalah manusia yang tidak berdosa. Semua manusia, firman Tuhan katakan, sudah berbuat berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa kecuali Tuhan Yesus. Karena dialah Tuhan. Dia tidak bisa berbuat dosa. Bukan cuma tidak ingin, tapi dia tidak dapat berbuat dosa. Karena itu sudah menjadi natur Allah. Natur Allah berbeda dengan manusia. Dia terpisah daripada dosa. Oleh karena itu, Tuhan harus menyelamatkan manusia
menjadi manusia yang tidak berdosa, supaya dia bisa menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa. Nah, Kak James akan berikan satu ilustrasi. Semoga ilustrasi ini bisa memudahkan kita teman-teman dalam memahami peran Tuhan dalam kehidupan kita. Kak James akan pakai ilustrasi menggunakan lilin dan api. Teman-teman, jadi anggaplah ini adalah sumber api. Anggaplah inilah Tuhan Bapa kita di surga. Dia yang menciptakan segalanya, ya. Dia menciptakan bumi ini, dia menciptakan segala isinya, dan dia juga menciptakan manusia. Anggaplah ini manusia. Dia menciptakan manusia lewat debu dan tanah, dan dia menghembuskan nafasnya. Lewat firman juga ia menciptakan manusia. Sehingga manusia memiliki rupa yang sama dengan Allah. Ada api yang sama. Ya teman-teman, ada api yang sama. Akan tetapi, ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah rusak, bahkan rohnya mati. Rohnya mati sehingga manusia menjadi sangat jauh dengan Tuhan. Dan kemudian ketika manusia sudah diusir dari Taman Eden, manusia turun-temurun yang berbuat dosa ini terus berupaya bagaimana dia mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya juga pengen manusia ini mendekat kepadanya. Akan tetapi teman-teman, ketika manusia mendekat kepada Tuhan, mereka harus bersusah payah dan sangat sulit. Sehingga Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, manusia juga, yang kita sebut namanya Yesus. Dia membawa api yang sama teman-teman. Akan tetapi api dari Yesus ini tidak bisa padam. Kenapa? Karena dialah Tuhan sendiri. Dan ketika Yesus sudah ada, kita tidak perlu sulit-sulit memandang kepada sumber api yang begitu mulia dan besar ini. Tapi kita bisa mendekat kepada Yesus sehingga kita memiliki terang yang sama teman-teman. Nah, kemudian terang ini bisa kita bawa kemana-mana. Mazmur 27, Daud sudah mengatakan bahwa apa? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Daud belum pernah ketemu Yesus. Bahkan dia tidak tahu bahwa nanti akan ada Mesias, yaitu Yesus. Tetapi dia sudah mengerti bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kemudian Yesus sendiri juga mengatakan apa? Bahwa akulah terang dunia, di dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dialah terang dunia. Dialah sumber terang itu teman-teman. Dan yang sangat menakjubkan lagi teman-teman, Tuhan Yesus juga mengajar di dalam Matius 5 ayat 14 dan 16 dikatakan apa? Tuhan Yesus berkata, kamulah terang dunia. Tadinya Tuhan bilang, akulah terang dunia ya teman-teman. Tetapi Tuhan juga mengatakan, kamulah terang dunia. Kita dan Tuhan Yesus adalah terang dunia. Bukankah itu kembali teman-teman menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, dengan Tuhan kita di surga? Kamulah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kemudian, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika orang lain melihat hidup kita menjadi terang, maka dia akan melihat, oh ternyata Tuhan yang di surga itu begitu mulia, begitu penuh kasih. Ternyata Tuhan menciptakan dunia ini bukan dengan segala masalah yang kita lihat sekarang, tapi ada rancangan yang luar biasa. Jadi teman-teman, hari ini Kak James mau sampaikan supaya kita belajar. Kita kalau bisa mengenal Tuhan sebagai pribadi yang benar dengan 3 peran tersebut teman-teman, maka kita bisa mengasihi dia lebih lagi. Kita bisa memahami, oh ternyata Tuhan itu begitu baik. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Supaya kita bisa lebih mendekat kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan. Tuhan Yesus itu adalah jalan kita
kepada waktu awal kita pernah diciptakan sebagai manusia. Tuhan mau kita berbalik kepadanya. Dan juga teman-teman, Roh Kudus. Kenapa harus ada Roh Kudus? Supaya kita dari seluruh dunia bisa menjadi terang dunia juga, teman-teman. Kita tidak harus bertemu dengan Yesus secara fisik seperti para rasul atau seperti para rakyat di Israel sana. Tidak seperti itu, teman-teman. Tapi kita di seluruh dunia, kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kita juga menjadi terang dunia. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai seluruh bumi, teman-teman. Tuhan ingin seluruh dunia ini, anak-anak Tuhan, manusia-manusia ini, teman-teman, itu rohnya hidup kembali dan berbalik kepada Tuhan. Itu aja, teman-teman, yang Kak James mau sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita tidak bisa digoyahkan lagi ya dengan isu-isu di luar sana. Orang mau katakan apakah soal Tuhan kita, orang sana mau bilang apa, terserah. Yang penting kita tetap cinta Tuhan kita. Kita kenal Dia Tuhan sebagai Tuhan yang benar, Tuhan yang esa, yang memiliki 3 pribadi sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari teman-teman, Kak James mau berdoa buat kita semua. Yuk sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami sudah belajar mengenai keilahian-Mu Tuhan, di mana Engkau Tuhan yang esa memiliki 3 peran dalam kehidupan kami, Bapa. Engkau adalah Tuhan Bapa kami. Kami datang kepadamu, kami merasakan kasih Bapa seperti Bapa kepada anaknya. Dan juga Tuhan, kami merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kami. Tuhan merasakan, Tuhan mengerti perasaan kami, Tuhan mengerti keluh kesah kami, masalah kami, bahkan sakit penyakit kami. Tuhan mengerti, karena Tuhan jugalah manusia. Dan kami mengucap syukur Tuhan, Roh-Mu sudah Engkau berikan. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus ke dunia ini. Sehingga kami yang percaya, kami beroleh kuasa, sehingga kami dapat menjadi saksi Kristus. Di dalam diri kami ada Roh-Mu Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, biar pemahaman ini bisa membuat kami semakin mencintai-Mu, kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami mau sampaikan kebenaran ini kepada teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, puji Tuhan. See you next week dan God bless you.